Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada materi tentang sistem ekskresi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi. Kelainan atau gangguan pada ginjal. Yang pertama adalah batu ginjal. Batu ginjal ini terjadi karena adanya pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau kandung kemih. Penyebabnya yaitu terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengkonsumsi air. Nah, pencegahannya, perbanyaklah minum air putih, hindari minuman kemasan, lakukan olahraga rutin dan tidak menahan buang air kecil. Pengobatannya dapat dilakukan dengan pembedahan dan sinar laser, yaitu pembentukannya batu ginjal pada bagian medula atau pada bagian korteksnya, atau dapat juga pada saluran pengeluarannya, yaitu pada saluran ureternya, yaitu pembentukan garam-garam kalsium. Yang kedua adalah nefritis, yaitu kerusakan bagian glomerulus ginjal akibat alergi racun kuman. Nah, penyebabnya yaitu adanya bakteri Streptococcus yang menyebabkan rusaknya nefron atau bagian-bagian dari ginjalnya. Pengobatannya yaitu dengan melakukan pencangkokan ginjal atau cuci darah secara rutin. Yang ketiga adalah glukosuria atau disebut sebagai diabetes mellitus, ditandai dengan adanya glukosa di dalam urin. Nah, penyebabnya yaitu kadar glukosa dalam darah meningkat. Pencegahannya yaitu dengan mengkontrol kebiasaan makan, kendalikan berat badan, dan olahraga secara teratur. Pengobatannya pada anak-anak diberi insulin secara rutin, sementara pada dewasa dilakukan diet rutin dan pemberian obat penurun kadar glukosa darah. 4 adalah albuminuria, yaitu adanya molekul albumin dan protein lain di dalam urin. Penyebabnya yaitu adanya kerusakan pada alat filtrasi, yaitu pada glomerulus atau kapsula Bowman-nya. Pencegahannya minum 8 gelas sehari dan tidak mengonsumsi hanya salah satu zat gizi saja secara berlebihan. Yang kelima adalah gagal ginjal. Gagal ginjal ini terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Penyebabnya kerusakan pada glomerulus yang menyebabkan penimbunan urea dalam tubuh dan adanya kematian. Pengobatan dapat dilakukan dengan pencangkokan ginjal atau menggunakan ginjal tiruan sampai ginjal yang asli dapat kembali berfungsi. Nah, ini ginjal yang normal, sementara ini yang ginjal yang sudah abnormal, artinya tidak dapat berfungsi dengan baik. Lalu gangguan pada hati. Yang pertama adalah hepatitis, yaitu radang hati yang disebabkan oleh virus. Penyebabnya yaitu virus hepatitis A dan hepatitis B. Pencegahannya yaitu dengan melakukan vaksinasi, kemudian hindari pemakaian alat secara bersamaan dan hindari mendapatkan donor darah yang tidak resmi. Pengobatannya yaitu melalui kimiawi dan ada pengobatan suportif. Kemudian ada sirosis hati. Fungsi hati sudah sangat terganggu akibat banyaknya jaringan ikat di dalam hati. Penyebabnya terjadi karena virus hepatitis B dan C dan karena adanya penyakit lain. Penyembuhannya, sirosis tidak dapat disembuhkan. Pengobatan dilakukan untuk mengobati komplikasi saja. Kemudian gangguan pada kulit. Ya, gangguan pada kulit ini yang pertama adalah jerawat. Kulit yang meradang dan pori-pori yang tersumbat. Penyebabnya adalah infeksi bakteri dan adanya perubahan hormonal. Kemudian biduran. Nah, biduran ini yaitu timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa gatal. Penyebabnya ada karena udara dingin atau bisa karena alergi pada makanan ataupun bahan kimia. Pengobatannya yaitu dengan dari obat dokter. Kemudian ada ringworm, kurap atau kadas, yaitu bercak-bercak kemerahan pada kulit. Penyebabnya adalah infeksi jamur. Pencegahannya dapat dengan menjaga agar kulit tetap kering dan tidak lembab. Kemudian gangguan pada paru-paru. Nah, yang pertama ini adalah tuberkulosis atau yang kita kenal sebagai TBC. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis dan cara pencegahannya yaitu menghindari kontak langsung dengan penderita TBC dan tidak menggunakan peralatan bersama. Kemudian pengobatannya harus minum secara teratur selama 6-9 bulan untuk menyembuhkan penyakit ini.
Kemudian asma. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru yang ditandai dengan susah bernapas atau sesak napas. Nah, disebabkan oleh bronkospasma. Sekian gangguan-gangguan pada sistem ekskresi pada manusia.